Imam Syafi'i satu hari nanya sama gurunya, "Bang Guru, ini apa ya? Belakangan ini kok susah banget menghafal, hafalan saya banyak yang saya lupa, hafalin susah, yang udah hafal sering apa? Lupa." Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 12 tahun semua kitab hafal hadis-hadis. Apa kata gurunya? Mungkin ada maksiat yang kau kerjakan ya Syafi'i. Tapi ini nangis Imam Syafi'i, "Kenapa? Maksiat apa yang saya kerjain emang? Zina enggak, judi enggak, minum enggak, mencuri enggak, lalu apa maksiat?" Bingung dia pikirin, kok guru saya bilang saya ada maksiat. Dia pikirin apa kira-kira? Astagfirullahaladzim. Ini mungkin yang menyebabkan aku jadi lupa. Susah menghafal. Ingat dia dulu pernah dia datang pengen jalan, pengen ngaji ke rumah gurunya. Waktu lagi jalan lewatin pasar, di depan dia ada perempuan. Dia jadi Imam Syafi'i jalan di belakangnya perempuan. Tiba-tiba ada angin kencang. Kemudian tuh baju perempuan tuh tersingkat tuh kena angin, kelihatan betisnya. Astagfirullah, mungkin itu tuh maksiat saya. Melihat betis. Maaf, Bapak pernah betis. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa zidni bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala wa in kana sayyi'an yasira ya Rasulullah. Faqala wa in kana qadiban min araqin. Rawahu Muslim radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi Abi Umamah yakni Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin, barang siapa yang mengambil, yakni merampas hak seorang muslim biyaminihi, dengan menggunakan sumpah, menyebut nama Allah, sudah mengambil hak orang, dilakukannya dengan bersumpah. Kemudian kata Nabi, faqad aujaba
faqad aujaballahu lahu nar, maka sungguh mewajibkan baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkannya dia itu ke dalam neraka, wa harrama 'alaihi jannah, dan diharapkan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang berbuat kezaliman dengan cara mengambil atau merampas hak orang lain dengan cara yang zalim, dan ditambah lagi merampas dan mengambilnya itu dengan menggunakan sumpah membawa nama Allah. Paham ya? Jadi udah merampas hak orang lain pakai apa? Pakai sumpah bagi orang yang seperti ini. Padahal orang yang merampas dan mengambil hak orang lain, ada satu hadis, man intahaba nuhbatan falaysa minna. Barang siapa yang sudah mengambil hak orang lain, mengambil dan merampas hak orang lain, falaysa minna, bahwasanya dia bukan termasuk golongan kami dari Rasulullah. Jadi tidak termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad orang-orang yang sudah mengambil hak orang lain. Nah, kata Nabi, barang siapa yang merampas hak seorang muslim biyaminihi dengan menggunakan sumpah membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad aujaballahu, maka sungguh telah mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lahun nar, bagi orang itu masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa harrama 'alaihi jannah, dan diharapkan atas orang itu masuk ke dalam surga. Ya, Allah harapkan orang itu masuk surga, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, mendengar itu sahabat bertanya, apa kata sahabat? Wa in kana syai'an ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Ditanya masalah seorang sahabat, kata sahabat, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, dan sekalipun adalah sesuatu yang diambilnya itu sedikit ya Rasulullah, apakah kena juga tuh ya, merampas hak orang lain, merampas hak orang lain dengan cara yang zalim, kemudian menggunakan sumpah membawa nama-nama Allah ya, dengan sumpahnya supaya menumbuhkan kepercayaan orang, padahal caranya salah, padahal caranya tidak dibenarkan dalam agama. Nah, orang yang seperti itu aujaballahu lahun nar, maka wajib bagi Allah memasukkan bagi dia ke dalam neraka, wa harrama 'alaihi jannah, dan Allah haramkan dia masuk ke dalam apa? Surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga karena dia telah berbuat zalim seperti itu. Sahabat ada yang bertanya, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya perbuatan zalimnya mengambil hak orang lainnya itu adalah yasira, hanya sedikit saja ya Rasulullah ya. Faqala, kemudian jawab Nabi, wa in kana qadiban min araqin masalah, sekalipun kata Nabi ya, yang dia lakukannya itu hanya berbuat zalim sebatas mengambil qadiban min araqin, sepotong kayu kecil, kayu arak ya. Sekalipun hanya ngambil segitu tapi merampas hak orang lain, paham maksudnya ya, itu termasuk perbuatan zalim yang Allah tetapkan bagi dia, Allah haramkan dia di surga, dan Allah masukkan dia ke mana? Ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekali hanya sebatas dia telah mengambil hak orang lain, dia merampas dengan cara yang benar, apa saja ya, dilakukan dengan cara zalim, kalau mengambil itu musyrik, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Makanya kita tidak boleh berbuat mengecilkan perbuatan maksiat sekecil apapun, tidak boleh kita remehin, tidak boleh itu. Jangan kita anggap kecil. Begitu juga kebaikan, tidak boleh kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun.
Di dalam perbuatan maksiat Allah simpan kemurkaannya Allah. Jadi setiap perbuatan maksiat pasti di dalamnya ada murka Allah, ada marahnya Allah. Wala takiranna minal maksiyatihi. Dan janganlah kamu meremehkan, menganggap ringan, mengecilkan, menganggap sepele daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Karena di dalam perbuatan maksiat itu ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Apalagi makanya sahabat bertanya ketika Rasulullah bilang, ya kata Rasulullah, barang siapa yang telah merampas hak orang muslim, manik taqa'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah Subhanahu wa taala wajib baginya untuk memasukkan orang itu ke dalam neraka, wa harrama alaihi jannah, dan mengharamkan atas orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Faqala, kemudian sahabat bertanya, kata sahabat, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya perbuatan zalimnya itu hanya sedikit aja ya Rasulullah? Paham? Hanya sedikit aja perbuatan zalimnya, apakah kena juga? Kata Nabi, wa in kana ghadiban min aratin. Ya, sekalipun perbuatan zalimnya itu hanya sepotong ranting kecil saja. Jadi awalnya hanya perbuatan mengambil ranting kecil, tapi karena perbuatan itu mengambil hak orang lain, berbuat zalim kepada orang lain sekecil itu pun pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi tidak ada yang terlepas. Perbuatan sekecil apapun, perbuatan sebesar apapun, pasti akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas. Semuanya akan diminta. Makanya satu hari Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ibman masihta fa innaka majziyun." Kata Rasulullah, aku didatangi atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian faqala, berkata malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Ada i'mal ya Rasulullah, perbuatan kamu wahai Rasulullah, masihkah sesuka apa yang kamu mau lakukan? I'mal masihkah fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya setiap yang kamu kerjakan itu akan diberikan ganjaran dan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban. Semua perbuatan yang baik dikasih ganjaran, yang jelek dikasih ganjaran. Semuanya. Makanya disuruh iman masih silakan. Kamu mau lakukan apa saja sesuka hati kamu, boleh kan? Boleh. Mau lakukan yang baik boleh, mau lakukan yang jelek boleh, silahkan lakukanlah, itu sesuka hati kamu. Ya, tapi jangan lupa fa innaka majziyun bih, setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan mendapatkan ganjaran dan balasan. Kalau kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah akan berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda nanti yaumul qiyamah, insya Allah. Kalau perbuatannya apa? Dan kalau perbuatan yang baik, Allah akan lakukan sekecil apapun, tidak akan ada yang terlepas dari pandangan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan, sekalipun kebaikan itu yang tidak terlihat oleh orang lain, kebaikan dalam hati kita. Adakah kebaikan hati? Adakah? Niat yang baik, niat yang baik, tidak ada satupun niat itu yang bisa melihatnya, karena itu adalah perkara hati, dan perkara hati perkara yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata yang gaib. Janganlah orang lain, malaikat pun tidak ada yang tahu tentang perkara-perkara daripada perbuatan hati-hati kita. Maksiat batin itu hanya diri kita dan Allah saja yang Maha mengetahui. Masya Allah.
Ya, tidak ada yang mengetahuinya perbuatan itu. Nah, ini sekalipun perbuatan kebaikan itu yang ada di dalam hati. Entah kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, ya, entah pulang ngaji, gue mau istirahat, gue mau tidur. Entar malam, gue pengen bangun jam 3, gue pengen tahajud. Bagus kan? Bagus kan? Ini namanya apa? Hah? Namanya apa? Keinginan kita, cita-cita kita, azam kita, bukan niat. Itu hanya azam. Kalau niat itu muqtarinan bifi'lihi, harus disertai dengan perbuatan. Kalau itu udah berbuat loh. Belum, tadi baru hanya keinginan saja, hanya cita-cita aja. Punya keinginan, punya cita-cita, entah malam pengen bangun melaksanakan sholat apa? Tahajud. Nah, itu cita-cita itu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Bagus tuh, punya keinginan yang baik seperti itu bagus. Apa kata Nabi Muhammad? Kemudian orang yang punya cita-cita, keinginan itu untuk bangun malam, ternyata dia nggak ngelakuin. Tidurnya kalau bersih masih penting nanti kita tidurnya, masya Allah, akhirnya bangun-bangun subuh lewat. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Allahu biha wahidatan kamilatan. Itu orang yang model begitu, yang punya keinginan yang baik, punya cita-cita yang baik, entar malam dia pengen tahajud, ternyata dia nggak kerjain karena kesiangan. Ya, karena ketiduran dia nggak kerjakan apa? Allah berikan kepada dia satu kebaikan buat dia. Ngerjain kan? Dia ngerjain kan? Dia begitu ada ghibahnya, nggak nyangka dia. Padahal jidatnya itu, padahal jidatnya itu banyak sujud. Padahal masya Allah, nggak tahunya ditolak karena ada ghibah. Masya Allah. Kemudian nanti cerita lagi, kata Nabi Muhammad, ada lagi yang lebih bagus yang Mu'az. Orang ini tak ada hibahnya, amal ibadahnya luar biasa bagusnya, nurun kanuri samsi. Ini terang semuanya dengan amal dia, dengan seperti cahaya matahari. Amalnya bagus orang ini, dan dia tidak ada hibah. Dibawa sama malaikat. Malaikat apa? Hafallah. Dibawa, senang gak bawanya? Bangga tak bawanya? Dia bawa karena ini amal bagus. Karena dia tidak ada hibahnya. Langit pertama, lolos. Gak bunyi tuh detektornya. Lolos karena gak ada hibahnya. Tapi di pintu langit kedua ditahan oleh malaikat penjaga, oleh malaikat besarnya. Malaikat yang kedua faqala, berkata dia, ya hafallah, kif, berhenti. Ada apa? Kan sudah lolos. Yang pertama, apa lagi? Aku dilarang oleh Allah untuk mencegah sebagus apapun amal itu, kalau ada di dalam dirinya ujub, maka aku dilarang untuk menerimanya. Ujub, tahu ujub? Bukan ujub. Ujub ini arti ngebanggain kita, ibadah kita, kelebihan kita banggain pada diri kita. Hati-hati, Masya Allah. Dicegah apa? Ujub, zohir, apa batin? Hah? Subuhnya, duhanya, baca Qurannya, semua amal dilihat oleh malaikat terbaru. Kelihatan karena zohir, betul? Tapi penyakit batin, malaikat hafal tidak tembus melihat. Dia pikir bagus-bagus aja, dia pikir cakep-cakep aja, gak taunya ada ditolak di langit yang kedua. Gak jadi lagi sekarang. Ada lagi yang lebih bagus, gak ada hibahnya, gak ada wujudnya, dibawa di amal, cakepnya amal, lolos pintu langit yang pertama, lolos pintu langit yang kedua. Di langit yang ketiga ditahan. Kenapa? Ada riya. Kata malaikat penjaga yang ketiga, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencegah dan melarang orang-orang yang riya di dalam beribadah. Ya Allah, semuanya ditolak lagi. Ada lagi orang yang
lebih hebat kata Nabi. Nabi lagi sampaikan ini kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ada lagi orang yang nggak ada hibahnya, nggak ada ujungnya, nggak ada riaknya, naik lolos langit pertama, kedua, ketiga, lolos nggak? Langit keempat ditahan, nggak bisa. Kenapa? Ada sombong di dalamnya. Ya Allah, makanya Mu'az bin Jabal ini nangis-nangisnya dia. Kenapa? Ribah, ujub, riya, sombong, hasud, dengki, itu semua ada di dalam diri kita. Betul? Ribah ada nggak? Nggak. Jujur ada nggak? Ujub, riya, sombong, semuanya ada sama kita. Ini yang ditakutkan oleh Mu'az bin Jabal. Lalu bagaimana kita minta sama Allah? Setiap saat minta ampun kepada Allah. Makanya doa, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi an yamini nura wa an yasiri nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Semua kita sama Allah. Kalau bisa kita minta sama Allah, Allahumma ij'alni fi qalbi nura. Ya Allah, aku minta kepada-Mu ya Allah agar hati ini penuh dengan cahaya-Mu, agar hati ini penuh dengan petunjuk-petunjuk-Mu. Jangan sampai penyakit-penyakit hati ini terus ada di dalam hati ini. Gak ada nilainya kita kalau seandainya rajin ibadah ini itu, tapi masih ada hasud sama orang, masih suka dengki sama orang, ngaji mengatakan kita belain orang. Jangan buang di penyakit-penyakit ini. Bila buang ujub di dalam hati kita, buang sombong dalam diri kita, buang riya, karena itu yang akan merusak amal ibadah kita. Allahumma ij'alni fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan kepada hati begini penuh dengan cahaya, artinya penuh dengan hidayah. Wa fi basari nura, dan jadikan juga kepada-Mu ya Allah apa pandangan ini penuh dengan apa? Dengan cahaya dari-Mu. Hidayah ini pandangan enggak mandang kecuali yang Allah redha, yang Allah senang. Gitu. Imam Syafi'i ya satu hari nanya sama gurunya, "Tuan guru, ini apa ya? Sekarang ini saya belakangan ini kok susah banget menghafal. Belakangan ini kok hafalan saya banyak yang saya lupa, ngapalin susah, yang udah hafal sering apa? Lupa." Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal 30 juz Quran. Umur 12 tahun semua kitab hafal, hadis-hadis. Orang yang udah luar biasa seperti itu satu hari datang ke rumah gurunya nanya, "Kenapa ya? Kok saya belakangan ini ngapal susah, yang muda sering apa? Lupa." Gitu. Apa kata gurunya? "Mungkin ada maksiat yang kau kerjakan ya Syafi'i." Kata gurunya, mungkin yang menyebabkan itu karena ada maksiat yang kau kerjakan. Syafi'i nangis. Imam Syafi'i, "Kenapa? Maksiat apa yang saya kerjakan emang?" Sekelas Imam Syafi'i kira-kira maksiatnya apa? Makanya dia nangis, maksiat apa saya? Zina enggak, judi enggak, minum enggak, mencuri enggak, lalu apa maksiat? Bingung, dia pikirin, kok guru saya bilang saya ada maksiat sehingga banyak apalan-apalannya hilang. Kok ngapal susah? Dia pikirin apa kira-kira? Apa maksiatnya dia? Zina enggak, minum, dia astagfirullahaladzim. Benar, ini mungkin yang menyebabkan aku jadi lupa. Ini mungkin yang menyebabkan aku sering susah menghafalnya. Ada maksiat yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Apa? Ingat dia. Dulu pernah dia datang, pengen jalan, pengen ngaji ke rumah gurunya. Waktu lagi jalan lewatin pasar, di depan dia ada perempuan. Di depan dia ada perempuan. Dia jadi Imam Syafi'i jalan di belakangnya perempuan. Tiba-tiba ada angin kencang. Kemudian saking kencingnya tuh baju perempuan tuh kesibak, apa namanya?
Tersingkat tuh, kena angin, kelihatan betisnya. Kata Imam Syafi'i, astagfirullah, mungkin itu tuh maksiat saya. Melihat betis. Maaf, Bapak pernah lihat betis? Halo? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, itu yang nyebabin. Pantes amalan saya sering hilang, pantes saya susah banget ngapal, melihat apa? Astagfirullahaladzim. Allahumma ja'alni fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Minta sama Allah, ya Allah, ini doa yang selalu dibaca sama Nabi. Kapan bacanya? Fi nisfil lail, di pertengahan malam, itu doa Nabi Muhammad. Itu doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad setiap malamnya ketika khusus. Yang kita itu doa. Allahumma ja'alni fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura. Minta semua kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pendengarannya pun juga harus pendengaran yang selalu mendapatkan ridhonya Allah. Itu kita kalau belum ketemu lagu gak bisa tidur. Ya, jadi setiap hari kita tidur itu dulu semua segala macam. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu